Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya, biar pagi hari ini engkau diberkati Tuhan lewat ibadah morning prayer. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik dan sungguh teramat baik Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang kepada Bapa, kami membawa hidup kami. Kami percaya apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati kami, Tuhan pasti menolong kami. Hari ini kami akan melihat pertolongan, perkenanan daripada Tuhan mengalir buat setiap kami. Kami mau Tuhan, Engkau selalu ada di dalam cerita proses hidup kami. Engkau mengangkat kami naik walaupun di titik terendah kami. Kami percaya, kami sungguh percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Katakan lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Angkat tanganmu, katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Katakan lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan
dari awal, katakan ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Katakan lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Dengan iman, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah kami. Kau yang kami andalkan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
hadir bersama-sama, naikkan sembahmu, naikkan pujian hanya bagi Tuhan. Kami mengagumimu Yesus, kami rindu selalu bersama denganmu. Oh haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Ya la 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 ba, ya la 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 ba sana. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengagumimu Tuhan, kami mencintaimu Tuhan. Lebih dari nafas ini, rindu berjumpa denganmu, menikmati kasih setiamu, sebab tak terbatas kuasa dan kebaikanmu Yesus. Oh, ya la 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 ba, ya la 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 ba sane. Oh ya la 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 ba kanamu, kanama ya la 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 mo. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku.
Mari Pastor Eni silakan. Hadirat-Mu haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama doa pagi lagi. Ya, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaralabata kanana masyakaralaba, hikaralabata kanana masyakaralaba. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau ada dalam setiap proses hidup kami. Kami percaya sampai pagi hari ini Bapa, kami begitu yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat kami hidup dan membuat kami tetap tegar dalam melewati apapun permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami membuka hati kami ya Bapa. Jadikan hati kami tanah yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau konsentrasi bersama-sama, berikan kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini ya kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan mengangkat satu perikop yaitu berserah versus pasrah ya. Banyak hari-hari ini kita melihat ya berita, mendengar berita. Begitu mudahnya orang untuk mengakhiri hidupnya, ya kan? Kalau di media sosial, Bapak Ibu bisa baca, lihat, bahkan dengar sendiri. Mengapa orang-orang begitu mudah untuk mengakhiri hidupnya? Ya, salah satu penyebabnya adalah karena mereka dalam kondisi hati yang sudah putus asa, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengakhiri hidupnya adalah orang yang tidak punya pengharapan hidup lagi. Mereka sudah menyerah dengan hidupnya dan mereka sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Sudah menghadapi hal-hal yang sulit dan mereka tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya mereka mengakhiri hidupnya. Sungguh tragis Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat begitu banyak bahkan anak-anak muda mereka mengambil keputusan yang seperti ini, yaitu untuk mengakhiri hidupnya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita mau mengerti benar-benar mengapa apa yang harus kita lakukan kalau cobaan, kalau permasalahan itu datang bertubi-tubi. Ya, saya tidak tahu kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mungkin ada yang menghadapi permasalahan yang begitu berat, ya.
atau yang ringan atau yang sedang-sedang saja. Tapi apapun keadaan, kondisi, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, pagi hari ini saya mau katakan jangan menyerah ya. Nah, kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang dimana dia menghadapi begitu banyak permasalahan. Bahkan bertubi-tubi permasalahan itu dia hadapi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita buka di dalam Ayub. Kita mau belajar dari Bapak Ayub ya pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang kisah Ayub ya. Pada suatu hari Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu permasalahan yang begitu berat ya. Kita mau baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 13. Ayat 13. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-19 ya, kita baca ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-13. Ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Selanjutnya, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasinya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Kalau kita melihat kisah Ayub ini Bapak Ibu Saudara, siapakah Ayub ini? Dikatakan pada ayat yang pertama bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Padahal Ayub ini orang yang saleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia diizinkan Tuhan untuk melewati bertubi-tubi Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang 13 sampai ayat yang ke-19 kita melihat belum selesai Bapak Ibu Saudara. Hambanya ini ya menyampaikan pesan, sudah ada kabar yang lain lagi. Tidak berselang menit Bapak Ibu Saudara, yang satu masih ngomong, yang lain datang dan menyampaikan berita buruk. Bukan berita baik Bapak Ibu Saudara. Artinya masalah yang dihadapi Ayub saat itu bertubi-tubi. Satu persatu datang, tidak pakai jeda Bapak Ibu Saudara. Tidak ada titik, tidak ada koma ya. Satu datang lagi masalah yang satu. Belum selesai Bapak Ibu Saudara. Pembantunya ini ngomong, hambanya ini ngomong,
Datang lagi hamba yang lain menceritakan bahwa kambing dombanya dirampasi. Belum selesai, yang satu ngomong, datang lagi hambanya mengabarkan bahwa anak-anaknya semuanya mati, Bapak Ibu Saudara. Saya coba merenungkan kisah Ayub. Kalau saya di posisi Ayub, apakah saya mampu? Apakah saya mampu? Saya coba merenungkan, begitu Ayub menderita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Belum sempat dia ngomong, Bapak Ibu Saudara. Masalah itu bertubi-tubi, belum sempat mungkin dia datang kepada Tuhan. Belum sempat dia untuk berdoa mungkin saat itu. Bahkan belum sempat untuk dia berkata-kata. Satu persatu orang memberikan kabar yang tidak baik, kabar buruk yang dia dengar. Di mana hartanya habis dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara. Semua yang ada padanya, hartanya, kekayaannya, bahkan anak-anaknya hilang lenyap, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melihat kisah Ayub, ternyata apa yang kita miliki ini, mungkin apa yang kita punya, ternyata sementara, Bapak Ibu Saudara. Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami ini, sebab Tuhan juga ingin melihat seberapa jauh dia percaya, seberapa jauh Ayub ini tetap mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan Ayub ketika dia mendengar berita yang sangat menyedihkan, bahkan memukul dirinya secara pribadi ya. Dia terpukul. Ayat yang ke-20 dia berkata seperti ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya. Jadi waktu itu orang kalau sedang berduka, mereka mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud menyembah. Menyembah kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan ayat selanjutnya, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika saya membaca ayat 21 ini, di kalimat yang terakhir dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Satu kata yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara, dari mulut Ayub. Ternyata Ayub tidak marah sama Tuhan. Ternyata Ayub tidak berkata-kata yang buruk. Apa yang dia katakan? Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya coba baca di versi yang ini. Di terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya coba baca. Ya, di terjemahan lama dikatakan, katanya bahwa dengan telanjangku juga sudah aku keluar dari dalam rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan dia, Tuhan juga mengambil dia pula. Segala puji bagi nama Tuhan. Artinya ketika dia mendengar bahwa anak-anaknya semuanya meninggal, Bapak Ibu Saudara, dalam satu hari itu, ketika anak-anaknya berpesta pora, mengadakan pesta di suatu tempat, yang dikatakan oleh Ayub adalah segala puji bagi Tuhan. Mungkin engkau boleh menangis, mungkin engkau boleh bersedih ketika menghadapi suatu keadaan yang buruk. Semua kita akan secara normalnya pasti menangis kalau kita kehilangan seorang yang kita kasihi. Ya. Pasti Bapak Ibu Saudara.
Tetapi hal yang luar biasa saya pelajari dari Ayub, saya renungkan. Di mulutnya dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Saya teringat ketika beberapa bulan lalu ketika orang yang saya kasihi yaitu papa saya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Banyak keinginan dari sebagai seorang anak ingin membahagiakan orang tuanya, tapi belum kesampaian, ya. Dalam proses semua, walaupun ada sedikit yang sudah terwujud, tapi belum semua, ada beberapa yang masih belum terwujud. Nah, secara manusiawi sangat terkejut, sedih, dan saya sempat berkata, kenapa Tuhan panggil dia begitu cepat? Saya masih ada impian, keinginan untuk saya wujudkan buat orang tua saya, buat papa saya. Nah, tetapi saya melihat dari Ayub, mungkin banyak impian yang belum dia wujudkan untuk anak-anaknya. Tetapi ketika anak-anaknya dipanggil Tuhan, dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hal itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ayub adalah seorang yang saleh. Dikatakan juga ketika anak-anaknya ini selesai mengadakan pesta, dia selalu memberikan korban, ya, kepada Tuhan. Dia berkata, takut-takutnya seandainya anaknya ini melakukan pelanggaran dosa, dia selalu datang memohon pengampunan atas semua yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jangan sampai ada yang salah, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sampai begitunya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat dari tema tadi, berserah versus pasrah, itu seolah-olah seperti sama kedua kata ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata kedua kata ini memiliki arti yang berbeda Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kalau orang pasrah itu Bapak Ibu Saudara, pasrah itu kondisi hati di mana orang sudah menyerah, orang sudah putus asa Bapak Ibu Saudara, itu pasrah. Pasrah juga di mana orang sudah tidak mau berbuat apa-apa, tidak ada berbuat apa-apa, itu pasrah Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang pasrah, yaitu dia menyerah atau putus asa, terus dia tidak melakukan apa-apa, selalu berpikir negatif atau pesimis. Misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, gak mungkin ada jalan keluar, saya sudah capek dengan hidup ini. Gak mungkin dia berubah. Ini kata-kata yang negatif, pesimis. Ini ciri-ciri orang yang pasrah Bapak Ibu Saudara. Orang yang pasrah juga dia sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Tidak punya semangat. Ini ciri-ciri orang yang pasrah. Tapi berbeda dengan orang yang berserah Bapak Ibu Saudara. Orang yang berserah itu dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya secara pribadi kepada pimpinan Tuhan. Orang yang berserah adalah orang yang memiliki selalu berkata-kata yang positif. Apa contoh perkataan yang positif? Saya percaya ada jalan keluar. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya percaya suami saya akan berubah, istri saya akan berubah, anak-anak saya akan berubah. Itu adalah orang yang berserah. Orang yang berserah juga dia memiliki semangat hidup. Seperti Ayub Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti kita akan baca, saya akan bacakan lagi betapa dia bertubi-tubi masalah itu, tetapi Ayub tetap bertahan. Orang yang berserah dia akan mencari kehendak Tuhan. Ketika masalah persoalan datang, dia akan cari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Dia tetap berkata positif. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, kalau hari ini dia mampu menolong saya, maka
Tuhan yang sama juga akan menolong saya. Itu kata-kata positif Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ciri orang yang berserah, bukan pasrah Bapak Ibu Saudara. Baik, kalau kita melihat dari kisah Ayub tadi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup di situ masalah yang dia hadapi. Selain apa yang dia punya, harta bendanya ludes Bapak Ibu Saudara, kambing dombanya ludes. Bahkan anak-anaknya hilang, habis pada hari itu. Dikatakan orang yang terdekatnya juga bukan malah mendukung Bapak Ibu Saudara. Istrinya, nah kita baca di dalam ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan istrinya terhadap Ayub? Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, apa yang dikatakan istrinya? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, sebegitunya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya coba baca di terjemahan yang lain. Maka berkatalah istrinya dalam firman Allah yang hidup. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih jugakah engkau tetap saleh? Padahal Allah telah menimpakan semua malapetaka ini ke atas dirimu. Kutukilah Allah lalu matilah. Banyak orang punya karakter seperti istrinya Ayub. Mengapa saya berkata seperti itu? Ketika masalah, ketika cobaan itu datang silih berganti, banyak orang meninggalkan Tuhan. Ini seperti istrinya Ayub. Istrinya Ayub ini kalau dia tidak bersama dengan Ayub, mungkin saat itu juga dia nggak percaya lagi atau meninggalkan, tapi karena dia masih bersama dengan Ayub. Seharusnya sebagai istri apa yang dilakukan seorang istri? Seorang istri yang hidup takut akan Tuhan, yang dilakukan ketika suaminya menghadapi begitu banyak permasalahan bahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seharusnya dia mensupport, mendukung. Itu seorang wanita yang bijak, istri yang bijak. Dia harus memotivasi suaminya. Dia harus mendukung. Ayo Pak, jangan menyerah Pak, masih ada Tuhan. Itu kan seharusnya, ayo Pak, percaya Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa Pak. Seharusnya istrinya bawa dia berdoa. Tuhan pasti menguatkan kita. Tetapi kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Ketika Ayub menghadapi persoalan, masalah yang bertubi-tubi, yang dihadapinya justru sebaliknya. Orang yang terdekat, yaitu istrinya, bukan mensupport dia, bukan menguatkan. Tetapi justru dia berkata, kutukilah Allah lalu matilah. Artinya orang yang terdekat pun meninggalkan dia pada saat itu. Secara manusiawi, ketika kita menghadapi masalah, kita butuh support ya. Seorang istri dia butuh support dari suaminya atau anak-anak ya. Seorang istri butuh support dari suami, seorang suami butuh support dari istri. Begitu juga anak-anak ketika dia menghadapi masalah, anak-anak butuh support dari orang tua. Ya. Demikian sebaliknya. Pasti butuh dukungan, penguatan dari orang-orang terdekat. Tapi yang dihadapi Ayub justru dia ditinggalkan. Bahkan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu boleh baca nanti, bahwa teman-temannya juga mempersalahkan dia Bapak Ibu Saudara. Walaupun temannya sempat, wow kasihan Ayub ya kan menghadapi permasalahan seperti ini. Tetapi teman-temannya malah menyalahkan Bapak Ibu Saudara.
mengeluarkan kata-kata yang bukan mensupport, bukan yang mendukung, tetapi membuat dia semakin down. Bahkan gak cukup di situ Bapak Ibu Saudara, Ayub juga dia terus mengalami masalah, yaitu dia mengalami borok di sekujur tubuhnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sudah secara batin dan jiwa dia tersiksa, secara fisik juga dia tersiksa. Bahkan dikatakan dia harus menggaruk dari kulitnya itu pakai beling. Kalau saya membayangkan betapa gak sanggupnya secara manusiawi. Tetapi hal yang luar biasa yang dilakukan Ayub, dia tetap percaya kepada Allahnya. Dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tetap berserah Bapak Ibu Saudara. Bahkan dari mulutnya dia tetap memuji Tuhan. Ayub adalah pribadi yang patut kita teladani Bapak Ibu Saudara. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan hal-hal yang positif kepada Tuhan, kepada dirinya juga. Saya coba baca. Di ayat Ayub pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ya. Saya coba baca di terjemahan yang lain. Nah, Ayub dikatakan dia mencari Allah Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita ketika kita mengalami masalah hari-hari ini, hendaklah kita mengadukannya, artinya cerita sama Tuhan. Kita punya Bapa yang luar biasa, dia mendengarkan kita. Kalau kita menghadapi persoalan, kekhawatiran apapun itu yang ada di hati kita, Bapak Ibu Saudara boleh cerita sama Tuhan. Enggak hanya cerita sama manusia. Terlebih dahulu kita harus cerita dulu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biasakan diri kita untuk tidak curhat di sosmed Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya sama Pastor Alpa selalu menganjurkan untuk setiap kita jemaat Tuhan. Kalau engkau menghadapi suatu masalah apapun itu, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang sulit, biasakan diri kita untuk curhat sama Tuhan. Amin. Siapa yang mau? Ya, curhat dulu sama Tuhan, cerita dulu. Jangan pasang status dulu Bapak Ibu Saudara di WhatsApp-nya atau di Facebook-nya atau di IG-nya. Ya. Biasakan diri kita untuk memiliki sikap seperti ini ketika ada persoalan, kesulitan, hal-hal yang gak baik. Sekecil apapun itu. Ya, biasakan diri kita untuk curhat dulu sama Tuhan. Cerita dulu. Ngomong-ngomong dulu sama Tuhan. Kalau ngomong-ngomong sama Tuhan tuh enak Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku ini ngalami seperti Bapa. Kita ngomong kepada Tuhan curhat seperti Bapa. Kepada Bapa kita. Tuhan, hari ini warungku kok sepi ya. Tuhan, kirimkanlah orang-orang, kirimkanlah pelanggan-pelanggan. Ya kan? Atau Tuhan, kok ada orang yang jahatin aku ya? Tuhan, aku lepaskan berkat buat orang itu. Aku mengasihinya, aku memberkatinya. Ya kan? Perkatakan. Ngomong sama Bapa di surga. Kalau engkau khawatir, ngomong sama Bapa di surga. Amin. Tuhan, hari ini aku khawatir. Gimana ya biaya kuliahku?
Gimana ya biaya kehidupanku? Uang dapurku menipis Tuhan. Aku minta berkat-Mu, kirimkan. Ngomong dulu sama Tuhan. Atau engkau menghadapi orang-orang yang sulit di sekitar, mungkin suamimu, istrimu, anakmu, saudara-saudaramu. Tuhan, ini saudaraku nih begini. Cerita sama Tuhan. Percaya dia mendengarkan. Datang kepada dia dengan iman. Inilah yang dilakukan oleh Ayub. Ketika istri bahkan teman-temannya tidak mensupportnya, dia tetap menunjukkan hatinya ini kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Enggak goyah Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat apa yang terjadi ketika dia tetap fokus sama Tuhan. Apa yang dialami Ayub? Kita mau baca di dalam Ayub pasal yang 42. Nah, ini di endingnya. Tentu kita dalam hidup ini mau endingnya itu, dalam setiap persoalan itu kita ngalami ending yang luar biasa. Inilah yang dialami Ayub. Ayub pasal 42. Bentar. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Keadaan Ayub dipulihkan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elipas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, artinya ketiga sahabatnya ini Bapak Ibu Saudara, mereka berkata-kata yang buruk, mereka pesimis, mereka berkata yang negatif. Padahal yang mengalami masalah bukan mereka, tetapi Ayub. Tetapi justru mereka melihat keadaan Ayub, mereka berkata-kata yang tidak baik. Ini adalah teman-temannya Ayub. Tapi Tuhan berkata, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Artinya apa? Ketika Tuhan membandingkan sahabat-sahabatnya dengan Ayub, Ayub dalam kondisi yang buruk, dia tetap memperkatakan yang benar, memperkatakan hal yang positif. Ini adalah ciri orang yang berserah Bapak Ibu Saudara, bukan pasrah. Dia tetap memperkatakan hal-hal yang membangkitkan semangatnya. Maka pergilah Elipas orang Teman, ya, Bildad orang Suah dan Jopar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tuhan pun mengampuni teman-temannya ketika mereka memohon ampun pada saat itu, ya, mempersembahkan korban. Di ayat yang 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Wow, 2 kali lipat dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Kambing dombanya, seluruh kekayaannya dikembalikan. Bahkan dikatakan, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi masalah, setelah masalah kita selesai, baru saudara-saudara kita datang. Kemana saudara-saudaranya Ayub waktu dia menghadapi masalah seperti itu? Ketika keadaannya dipulihkan, baru muncul Bapak Ibu Saudara. Wow, kalau saya melihat ini, betapa luar biasa masalah yang dialami Ayub. Saudaranya datang waktu dia udah enak Bapak Ibu Saudara.
Bukankah hal seperti ini juga sering kita hadapi dalam kehidupan kita pada kenyataannya? Kalau lagi susah, ya kan? Pergi yang lainnya, sahabat, teman, bahkan saudara. Ketika sudah diberkati datang, bahkan ngaku-ngaku saudara. Ini kata Bu Debi Basir. Ketika udah senang berhasil, ngaku-ngaku aku saudaramu loh. Ini pada kenyataannya, ya kan? Ini juga dialami oleh Ayub, ya kan? Ketika dia dipulihkan, datang nih saudara-saudaranya. Yang laki-laki, yang perempuan ya, mereka bilang turut berduka cita ya. Padahal udah lewat Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi masalah, ketika berduka cita, kemana mereka? Nggak ada satupun. Lari seperti lenyap di telan bumi. Nggak ada mereka datang nyamperin, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Nah, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ketika dia sudah dipulihkan, ketika semua hartanya dikembalikan 2 kali lipat, baru saudara-saudaranya datang dan membantu dia. Dikatakan seperti itu. Nah, orang yang selalu ada di saat musim hidup kita, maksudnya ketika kita mengalami titik terendah, dikatakan, pepatah mengatakan bahwa orang itulah sahabat yang sejati, yang setia ya. Itulah saudara yang sesungguhnya. Ketika kita mengalami titik terendah, orang itu ada. Dia hadir ketika saudara-saudaramu, ketika engkau berada di titik terendah. Ketika dia ada, dialah saudara sesungguhnya. Ini pepatah yang mengatakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, dikatakan ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 lagi dikasih Bapak Ibu Saudara anak-anak. Hal yang luar biasa ya. Nah, dikatakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun dan melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat diberikan umur yang panjang. Secara manusiawi, ketika melihat kondisi Ayub, dia mengalami borok yang mematikan loh Bapak Ibu Saudara. Ya, borok itu seperti di kulit itu tumbuh benjolan-benjolan, tetapi di dalam benjolan itu ada nanah, berisi ya nanah dan darah begitu Bapak Ibu Saudara. Itu borok. Itu yang dialami oleh Ayub. Dikatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai dia garuk dengan beling Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, kalau dengan beling berarti sampai berdarah loh Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin secara manusia dokter mengatakan sudah nggak lama lagi hidupmu. Diponis Bapak Ibu Saudara, sudah sisa berapa bulan, tapi apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan Ayub. Tuhan sanggup Bapak Ibu Saudara memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengalami masalah yang berat, jangan menyerah. Perkatakan, Tuhan yang aku sembah sanggup menolong aku. Tuhan yang aku sembah akan memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan yang aku sembah akan menyembuhkan aku. Dokter boleh berkata, umurmu tidak akan lama, tapi Tuhan berkata lain. Dikatakan tadi Ayub diberikan umur yang panjang. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Masih ada Tuhan. Ketika engkau sudah tidak sanggup, angkatlah tanganmu, berseru kepadanya. Berseru Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini begitu kita perlu iman yang luar biasa. Kita harus, dikala orang tidak menguatkan kita diri sendiri bersama dengan Tuhan, kita harus menguatkan diri kita. Seperti Ayub, tidak ada yang menguatkan dia Bapak Ibu Saudara. Saudaranya, istrinya, bahkan juga teman-temannya. Tetapi Ayub tetap menguatkan hatinya. Dia berkata, aku bisa, aku percaya aku bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga harus berkata, hari ini aku akan bisa, bahkan sampai seterusnya, aku pasti bisa menghadapi persoalanku, masalah, tantangan, apapun itu, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Haleluya, haleluya. Oh ya Raba, aku tak akan menyerah. Kita mau naikkan satu pujian, ku tak akan menyerah. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap kita jangan menyerah sampai akhirnya. Kita tetap mengasihi Tuhan meskipun kita menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup kita. Percaya, percaya Bapak Ibu Saudara. Segala perkara, mari datang kepada Tuhan. Tuhan punya rencana, serahkan persoalanmu kepadanya yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Haleluya, haleluya. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Katakan dengan iman. Yes, amin. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Dengan apapun juga yang kami alami dalam hidup kami. Yes, amin. Bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Benar Tuhan, pujian ini mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Inilah pernyataan iman kami pada pagi hari ini. Kami mau katakan kami tidak akan menyerah dengan apapun juga yang kami alami. Baik persoalan, tekanan yang kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini. Kami mau berkata kami tidak akan menyerah. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang akan melepaskan kami, yang akan menolong kami, yang akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, kepada Engkau kuatkan kami, ajari kami ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit. Biarlah kami mencari apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau berdoa, kami mau tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Umat-Mu pada pagi hari ini, mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah kesulitan yang begitu besar Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan jalan keluar. Engkau akan menolong setiap umat-Mu. Mereka yang sedang dalam kebingungan, keputusasaan, bahkan tidak punya pengharapan hari ini. Pagi hari ini biarlah pengharapan itu Tuhan berikan. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya di dalam Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan melihat kemenangan terjadi. Kami akan melihat pintu-pintu dibukakan. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Kami akan melihat jalan keluar. Kami akan melihat
hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, kebaikan-kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Inilah pernyataan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Pastor Alfa untuk selanjutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Iya, oke, kita akan sebentar berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, haleluya, haleluya. God is good all the time. Yuk, kita berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, gereja ini, program demi program ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami. Kami mengucap syukur Engkau memberikan hujan kepada Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Engkau menjawab doa-doa kami bahwa kami minta hujan. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau memberikan udara yang bersih kepada kami. Engkau menjawab kebutuhan kami. Engkau memberkati kami dengan hujan. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau menyelamatkan kami. Dan saat ini kami berdoa, biarlah bangsa kami Indonesia diselamatkan, diberkati Tuhan, dan juga kota kami diselamatkan dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orangnya Tuhan, agar mereka menangisi dosa mereka menangisi dosa mereka di jalan-jalan, di rumah mereka, dimanapun ada kegerakan roh Allah. Ada kegerakan roh Allah terjadi, dan kami akan menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga butuh tempat untuk kami beribadah, yaitu gereja. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pembangunan itu segera selesai. Mampukan para donatur dan tukang untuk bekerja sedemikian rupa. Dan juga hamba-Mu ini, kami tim yang akan mengurusi perizinannya. Berkati, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Berkati setiap instansi yang akan kami datangi. Urapi mereka, persiapkan mereka. Biarlah mereka tertarik dan menolong kami Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya umat-umat Allah di dalamnya pasti diberkati Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang mau bertumbuh dan berbuah di gereja kami ini. Urapi Bapa, berkati Bapa, mampukan hamba-Mu dan istri yang yang bertugas menggembalakan di tempat ini. Bapa, mampukan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Sumerman beserta istri anak-anaknya di Sungai Tatas. Engkau memberkati mereka, mencukupkan apa yang mereka perlukan. Berkati pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap program-program, yaitu morning prayer, urapi, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang bergabung dan kami bisa online secara live streaming. Bapa, tolong bukakan jalan di dalam nama Yesus. Dan berdoa Tuhan agar setiap program yang lainnya seperti doa base camp dan juga pemuridan demi pemuridan komunitas, kami berdoa dengan sesi pengajaran. Bapak juga memberkati, menolong agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Bapak. Berkat-Mu melimpah atas setiap pelayanan kami Tuhan. Kami menyerahkan umat-umat-Mu yang bergumul hari-hari ini. Tolong mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka yang sakit,
Berkati mereka yang kekurangan, biar mereka mengalami hadirat dan kelepasan daripada Tuhan. Bapak terima kasih hari ini anak-anakmu akan sekolah, akan kuliah, akan bekerja, urapi sertai tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Kami mengucap syukur Bapak, berkati hari ini akan ada latihan musik dan juga pemuridan di AMD untuk anak-anak muda, baik secara onsite maupun online. Bapak berkati, Bapak urapi di dalam nama Yesus. Biarlah pemuridan ini terus berjalan dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, sertai langkah kami tutup bungkus. Sebab dalam penyertaan-Mu adalah semua hal sempurna. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Pengumuman satu saja hari ini, yaitu jam 5 sore akan kita latihan ya musik di studio Basecamp. Mohon kepada setiap anak-anak murid, ya anak-anak murid saya, ayo datang ya on time. Dan nanti kuliah ya segera datang saja. Jam 5 kita sudah latihan ya. Dan setelah itu kita akan latihan musik sampah untuk komposisi yang kemarin. Karena target kita akan tampil di taman-taman di kota ini ya, supaya memberikan inspirasi. Ya, kita mau menjangkau jiwa-jiwa ya lewat seni. Oke, Bapak Ibu Saudara doakan ya, dukung. Dan juga setelah itu jam 7 kita akan AMD ya. Ya, kita akan AMD di Basecamp secara onsite maupun online. Saya akan mengajar anak-anak muda untuk satu hal hari ini, tolong bawa buku catatan. Tolong bawa buku catatan dan alat tulis supaya Anda bisa belajar dan sekiranya mungkin kita langsung mempraktekannya. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Yuk sama-sama kita saling menyapa ya Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Bless you. Salam teman-teman. Shalom. Salam Pak Daud. Pasti suara Pak Daud nih. Salam Pak teman-teman. Halo, salam Pak. Apa itu Subandri ya? Salam Pak. Salam. Ya. Salam. Ibu Saina Sirait ya. Apalagi di Surabaya Bu Desi juga nih ada nih wajahnya nih. Salam. Berkati. Salam. Tetap kuat Bu Desi ya. Tetap kuat Bu Desi ya, tetap setia, tetap tekun. Ya. Kuat. Amin. Oke, selamat beraktivitas hari ini. Salam beraktivitas. Salam Pak Rudi. Keren. Sini dong, yuk. Salam Bu Sena. Sini Salam aku Bu kesep. Esther. Salam Bu Suri. Ya, Salam. Ibu Suri. Ya, Robi Bu. sekeluarga, Tuhan berkati. Eskiel Pandi, Sama-sama. ya, Tuhan berkati. Salam dunia. Satu lagi Jeremia nih, Jeremia. Paulus mana nih Paulus nih? Mulus. Nah, Ibu Saina Sirait ada. Ada apa, Pak? Tuhan berkati Ibu Saina, Tuhan berkati. Amin. Ya, Kasih. ya amin. Ya. Pak Alfa sekeluarga diberkati ya. Amin Pak. Luar biasa nih. Ya. Ya, amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Oke, semuanya. God Tuh, Glenn. bless. Glenn. Tuh, aduh kakaknya tuh. Tuhan berkati.